Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang enggak pernah putus Allah berikan kepada kita semua. Walaupun nikmat Allah itu seringkali kita salah gunakan, alih-alih nikmat itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru kadang kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya justru malah menjauhkan kita dari Allah. Tapi lagi-lagi Allah tetap memberikan karunia kepada kita. Fanaqul, maka kita katakan alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian Fiqh Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pasca hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni pada tahun ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy yang ngerasa dikalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Badar. Jadi mereka nggak terima dengan kekalahan itu. Apalagi kemudian mereka masih menganggap bahwa orang-orang kaum muslimin dulunya adalah budak-budak mereka, orang-orang yang nggak layak bahkan untuk menyentuh mereka. Kok alih-alih bisa mengalahkan mereka pada saat perang Badar. Pembesar-pembesar Quraisy wafat. Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf mati, Utbah bin Abi Rabi'ah mati, Syaibah bin Abi Rabi'ah mati, Walid bin Utbah mati, dan itu pembesar-pembesar Quraisy mati pada saat perang Badar. Jadi tidak terimanya luar biasa itu. Nah, untuk membalas kekalahan itu orang-orang Quraisy menghimpun kekuatan, melipat gandakan pasukan. Pada saat perang Badar itu 1000, maka kali ini dilipat gandakan sama mereka. Kurang lebih 3000 pasukan disiapkan untuk membalas kekalahan mereka pada saat perang Badar. Jadi berkali-kali lipat. Kok bisa lebih banyak? Iya, orang-orang Quraisy nggak hanya menghimpun kekuatan dari internal Quraisy, tapi dipanggil tuh sekutu-sekutu Quraisy, ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut. Kita bersekutu mengalahkan orang-orang Madinah, kaum muslimin. Lintiqam, intiqam ini apa? Balas dendam. Abu Sofyan mengerahkan harta yang banyak sekali untuk melengkapi senjata-senjata, terus juga perbekalan makan, selama nanti terjadinya perang Uhud. Wa kharaju min Makkah wa qad balagu 3,000 maqatil. Jadi ada sampai 3.000 orang. Ketika kemudian Rasulullah SAW
dapat informasi bahwa orang-orang Quraisy menghimpun kekuatan sampai 3.000 jumlahnya ini. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah. Ya. Jadi sekali lagi ini memang musyawarah ini selalu diutamakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mentang-mentang begitu bahasa kita, Pak. Karena memang Rasul, pemimpin kaum muslimin, terus semua di bawah kendali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa meminta pendapat yang lain. Enggak, Rasul nggak ngajarkan itu. Rasulullah meminta pendapat dari sahabat-sahabat yang lain. Tak terkecuali sahabat-sahabat yang dianggap masih muda lah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tua dimintain pendapat, yang muda dimintain pendapat. Kira-kira seperti apa? Sahabat-sahabat seniornya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah masuk usia matang-matang nih, mereka beranggapan kayaknya persediaan kita nih terbatas. Maka alangkah lebih logisnya kalau kita menahan serangan orang-orang Quraisy dengan bertahan di kota Madinah. Ini pendapat dari sahabat-sahabat seniornya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sementara yang sahabat-sahabat muda, darahnya darah muda, Pak. Ya. Mereka bilang kita harus tunjukkan kekuatan kepada orang-orang Quraisy. Apalagi pada saat perang Badar kemarin, kami nih yang muda belum sempat ikut serta dalam perang Badar itu. Ikut sertakan kami ya Rasulullah, pandangan kami, yuk kita serang mereka, jangan bertahan di Madinah, tapi kita keluar dari Madinah. Menggambarkan bahwa kita tuh nggak takut sama orang-orang Quraisy, walaupun mereka lebih banyak dari kita. Oh, yang muda-muda setuju-setuju tuh, Pak. Oh, kami setuju, kami setuju. Dalam beberapa riwayat disebutkan, terutama dari para ulama tarikh, sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya muyul, punya kecenderungan untuk bertahan gitu, defense di kota Madinah, karena dirasa itu lebih efektif. Tapi karena namanya musyawarah, lebih banyak yang menganjurkan untuk gak hanya bertahan di Madinah, tapi keluar dari Madinah. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengaminkan pendapat itu. Oke, kalau begitu kita keluar kota Madinah. Walaupun gestur Rasulullah tuh Sallallahu Alaihi Wasallam kayaknya berat gitu. Ya. Rasulullah kemudian memakai pakaian perangnya. Nah, di saat itulah sahabat-sahabat mudanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sadar gitu. Kok kayaknya Rasulullah ini nggak lepas gitu. Ngikut pendapat kita nih kayaknya nggak los, nggak lepas. Maka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, istakrahnaka ya Rasulullah walam yakun lana dzalik fa in syi'ta ya Rasulullah faq'ud. Ya Rasulullah, sebenarnya kami nggak mau maksain ya Rasul. Lagi-lagi nih kami serahkan keputusannya kepadamu. Kami makmuman ya Rasulullah. Ini hanya pendapat kami saja nih dari generasi-generasi muda. Tapi ya Rasul, kok rasa-rasanya kami ini menyelisih pendapatmu ya Rasul. Ya Rasulullah, pokoknya kita makmuman. Kalau engkau katakan kita bertahan defense di Madinah, ya Rasulullah, kita akan ikuti ya Rasul. Demi Allah kita akan ikuti. Fa in syi'ta faq'ud ya Rasulullah. Kita berdiam diri saja di Madinah menahan serangan mereka nanti. Ya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, apa yang sudah kita musyawarahkan itu udah jadi keputusan. Ya. Nggak perlu nanti kita bongkar-bongkar lagi, yang ada nggak kita eksekusi itu. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma yambaghi li nabiyyin idza labisa li ummatihi ayyad'aha hatta yuqatil. Rasul Nabi itu kalau udah pakai pakaian perang, pantang buat pulang, maju kata Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah menghargai hasil musyawarah. Walaupun gelagatnya Rasulullah lebih memilih seolah-olah udah di Madinah aja, karena itu yang kayaknya lebih efektif gitu. Ya, tapi lagi-lagi sekali lagi, bagaimana Rasulullah menghargai para sahabat, walaupun sahabat itu adalah sahabat-sahabat yang usianya masih muda gitu. Tapi Rasulullah nggak bilang, ya bawa kencur udah ngasih pendapat, nggak bilang begitu, nggak. Diterima sama Rasul pendapat itu. Ketika logis, walaupun mungkin nggak sependapat dengan pendapatnya Rasulullah, sudah laksanakan. Itu hasil musyawarah. Ya.
Jadi Rasulullah adil betul, ya. Dihargai betul pendapat siapapun. Jadi jangan ngerasa karena kemudian yang senior, yang junior nggak dianggap pendapatnya, enggak. Rasulullah menerima pendapat itu, sallallahu alaihi wasallam. Naam. Thumma inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja minal Madinah fi alfin min ashabihi wa dhalika yaumu sabt li sab'i layalin khalawna min Syawal ala ra'si 32 syahran min hijratihi alaihi salatu wassalam. Hari itu 7 Syawal tahun ketiga setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 1000 pasukan untuk berhadapan dengan orang-orang Quraisy, ya, yang jumlahnya 3000 itu. Lagi-lagi keadaan terulang. Perang Badar 313-14 sama Rasulullah berhadapan dengan 1000 kaum musyrikin. 1:3. Kali ini 1000 banding 3000, 1:3 lagi. Ya. Tapi semua semangat itu. Semua di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta iza kana bainal Madinah wa Uhudin in khazala Abdullah bin Ubay bin Salul bisulusil jaish. Tiba-tiba di pertengahan jalan antara Madinah dan Uhud, salah satu kaum munafik, dedengkotnya kaum munafik, memprovokasi, ya. Diprovokasi orang-orang. Akhirnya 300 orang memutuskan nggak melanjutkan peperangan. Tersisa 700 orang saja. 700 nanti lawan 3000. Ya. Ini bukannya penyerangan, Pak, ini pengepungan jatuhnya ini. 700 banding 3000, bayangkan itu. Ya. 300 orang memutuskan untuk kembali, nggak mau ikut perang. Ya. Sudah diingatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Janganlah kalian berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang munafik ini punya 1001 alasan, Pak. Mereka hanya mencari keuntungan di dalam agama, tapi nggak mau ngambil resiko. Hadza huwa munafik. Ya. Hadza huwa munafik. Emang dari awal nih orang-orang munafik ini ngegrogoti dari dalam. Pada saat kita membahas perang Bani Qainuqa itu, sama yang ngegrogotin orang-orang munafik, dan bukan dari luarnya orang-orang kaum muslimin, dari dalam digrogotin itu. Ya. Pada saat ini juga begitu. 300 orang tuh alasannya luar biasa, dicari 1001 alasan. Kata mereka apa? Kami ini sebenarnya lebih memilih pendapatnya sahabat-sahabat senior. Kita bertahan di Madinah. Sekarang kita harus keluar, sama aja kita nganterin nyawa. Coba ya dipikir logis gitu loh. Begitulah kurang lebih. Ya. Lawan kita ini 3000 orang, persenjataan lengkap. Kita seadanya saja. Ya. Padahal kami sudah mengiyakan pendapat sahabat-sahabat senior. Yang ngomong siapa nih? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang juga mengacaukan pada saat perang Bani Qainuqa. Orang-orang yang tadinya mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen dieksekusi, dikacau balaukan itu pendapatnya oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kali ini lagi-lagi untuk yang kedua kalinya. Ya. Maka dengan alasan itu, karena kami udah nggak sependapat dengan kalian dari awal, kalian tidak menghargai pendapat kami para sahabat-sahabat senior, maka kami memilih untuk pulang saja ke kota Madinah, nggak jadi perang. Kata Ubay bin Salul. Ya. Kemudian sisa dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para pasukan ini sisa 700 saja. Ya. Wa askarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh wa hum la yaziduna ala 700 muqatil. Ya. Nggak lebih dari 700 orang pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah kedahsyatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mendapat panduan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk dalam menyusun strategi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk berada dalam satu komando.
semuanya mengikuti instruksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu strategi yang dahsyat sekali, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu meletakkan 50 sniper, pemanah-pemanah ulung di atas sebuah bukit namanya Jabal Rumat, dihadapkan ke kota Mekah, berlawanan dengan arah matahari. Maka nanti rencana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu terjadi perang menjelang tengah hari, ya, mereka nggak bisa ngelihat ke arah atas itu. Sementara dari atas mereka cukup untuk melepaskan anak panah mereka. Itu strategi yang luar biasa sekali. Maka satu waktu ketika Allah kasih kesempatan Al-Fakir, kasih kesempatan saya untuk bisa berziarah ke Uhud itu, betul Pak. Ya, nggak lama setelah matahari mulai naik itu, mata kita nggak bisa nantang matahari. Ya. Jadi kalau ada serangan dari atas tuh, udah pasrah sudah, karena nggak kelihatan. Ya. Itu strategi jeli sekali Rasulullah melihat itu. Ya. Dan masya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan 50 sniper ahli panahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di komandan, yang diberikan amanah menjadi komandan adalah Abdullah ibnu Jubairin. Ya. Ini berbeda dengan sahabat Abdullah ibnu Zubair, lain cerita. Ya. Kalau yang kita lebih familiar, putranya Zubair bin Awam, namanya Abdullah ibnu Zubair, pakai za. Ya. Kalau ini pakai jim, Abdullah ibnu Jubairin. Toh akhirnya nanti beliau wafat sebagai seorang syahid pada saat perang Uhud ini. Komandannya adalah Abdullah ibnu Jubair. Wa amara alaihim Abdullah ibnu Jubair. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qumu ala masafikum hadhihi fahmu zuhurana fa in ra'aitumuna qad intasarna fala tusyrikuna wa in ra'aitumuna nuqtalu fala tansuruna." Ya, tansuruna yakni nahnu. Kalian tetap pada posisi kalian apapun yang terjadi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kalian ngelihat kami ini bisa mengalahkan kaum musyrikin, kaum musuh, kalian tetap di tempat kalian. Kif makanakum, tetap ya, kifu makanakum, di tempat kalian, jangan tinggalkan tempat ini. Ya. Walaupun nanti kalian melihat kami berada dalam kekalahan, jangan kalian tinggalkan tempat ini. Apapun yang terjadi, kan intinya gitu. Mau kalian ngelihat kami menang, ngelihat kami kalah, pokoknya tetap di situ. Ya. Rasulullah udah ngasih wasiat nih. Ya. Ada lagi kisah saat kemudian dua orang anak yang belum baligh, ya, umurnya belum 15 tahun. Ya. Mohon maaf, bukan belum baligh. Anak ini masih tergolong muda, nggak masuk kategori orang yang diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikut berperang. Ya. Baligh mungkin sudah, nggak diceritakan di sini. Umurnya menjelang 15 tahun. Ya. Namanya Rafi' bin Khudaij sama Samurah bin Jandab atau Jundub. Ya. Mereka memohon-mohon sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tolong izinin kami mau ikut perang gitu. Ya, anak 15 tahun Pak, umuran kita 15 tahun masih sibuk sama handphone kayaknya. Tapi saat itu dua orang sahabat ciliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ngotot minta diajak ikut perang, padahal nyawa taruhannya. Ya. Kedua orang ini ya, akhirnya diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut berperang. Jadi dulu tuh rasa ingin membela agama tuh besar sekali. Keinginan untuk berada di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh ya betul-betul gitu. Maka terlihat dari dua orang anak muda ini yang ngotot merayu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan segala alasan supaya bisa ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diizinkan oleh Rasulullah akhirnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah. Pada saat
terjadinya peperangan, perang Uhud itu, dengan komando dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua mengikuti apa yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serang dari sayap kanan menyerang, serang dari sayap kiri menyerang. Para pemanah diperintahkan menyerang, mereka menyerang. Maka dengan satu komando itu, di bawah komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam waktu yang nggak lama, kaum Quraisy itu kocar kacir yang jumlahnya 3.000 itu, Pak. Singkat sekali itu, kocar kacir yang 3.000. Padahal kaum muslimin ada berapa? 700 saja. Dahsyat sekali strategi Rasul itu. Pertama, karena memang orang-orang Quraisy ini nggak satu komando. Mereka mau ikut serta dalam perang Uhud, motifnya beda-beda. Ada yang karena keluarganya terbunuh pada saat perang Badar, mau balas dendam, ada. Ada yang karena kekesalan masa lalu terhadap orang-orang yang hijrah, padahal dulu mereka adalah budak, ya. Tapi kemudian melawan majikannya karena kesel, merasa terhina, ikut perang. Tapi yang lucu tuh, kalau yang memerintah bukan dari suku mereka, mereka nggak mau lakukan itu. Ini dari golongan orang-orang Quraisy. Jadi perangnya masing-masing, ya. Itu sebabnya yang 700 bisa mengalahkan yang 3.000 itu, ya. Dan Masya Allah luar biasa, ya. Kocar kacir. Padahal mereka sudah siapkan wanita-wanita yang biasanya nggak ikut perang, tapi saat itu diminta sejumlah wanita untuk ikut perang, berada di barisan belakang. Tujuannya apa? Mereka menyemangati tentara-tentara dari pasukan Quraisy ini atau dari pihak Quraisy, sekaligus bikin malu kalau ada orang yang lari. Kami di sini, kami lihat kalian lari dari perang, maka harusnya kalian malu. Begitulah kurang lebih pesan psikologisnya begitu, ya. Pesan psikisnya gitu. Kalau kalian lari, kami melihat kalian lari, maka jangan sampai kalian lari karena malu-maluin saja di hadapan wanita kalian berlari dari peperangan gitu, ya. Tukar saja posisi dengan kami para wanita. Oh, kan itu terhina tuh gitu. Tapi kalau udah kejadian di perang, psikisnya udah terganggu, mereka udah kocar kacir, udah nggak peduli lagi tuh, ya. Urat malu juga udah hilang, kabur semua itu, ya, lari. Perempuan-perempuan dari wanita-wanita Quraisy itu teriak-teriak, ya, menahan malu mereka itu, ya. Sampai akhirnya nggak ada pilihan lain, wanita-wanita yang ada di belakang pun akhirnya ikut lari pula itu, ya. Itu keadaan awal-awal perang Uhud, ya. Mereka tinggalkan itu senjata-senjata mereka, kuda-kuda mereka, harta-harta mereka ditinggalin, kocar kacir, kocar kacir. Tentu saja kaum muslimin ini bereforia, senangnya luar biasa. Bayangkan 2-0 jatuhnya, ya. Padahal dulu mereka orang yang tertindas, nggak punya nilai, Pak. Pada saat di Mekah itu mereka dihinakan. Tapi kali ini saat mereka sudah bersama pasukan Rasulullah, Allah kasih kemuliaan, Allah kasih kemenangan. Apa nggak senang mereka itu? Akhirnya mereka ambil harta-harta rampasan itu, ya. Nah, nampaknya para penjaga Bukit Rumat, Bukit Pemanah, Bukit Sniper ini cukup terganggu melihat keadaan yang ada di bawah mereka itu. Wah, mereka pada ngambilin harta-harta rampasan. Yang di bawah pun manggil-manggil pula yang di atas itu. Ayo kita rayakan kemenangan kita, ayo kita rayakan kemenangan kita gitu. Ngerasa musuh juga udah nggak ada, udah pada lari, maka yang di atas pun tergoda untuk tidak mentaati wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Jubair udah ngelarang. Apa kalian nggak ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dibalas. Apa kalian nggak ngeliat kita udah dapat kemenangan? Kata mereka. Musuh juga sudah lari tunggang langgang. Ayo kita rayakan menang bersama, karena ini adalah kemenangan kita, bukan kemenangan sebagian orang, ya. Abdullah bin Jubair nggak bisa menahan mayoritas para snipernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka turun ke bawah. Ini euforia yang prematur, ya. Masih terlalu prematur mereka bereforia itu. Saat orang-orang yang udah di Jabal Rumat, Bukit Pemanah itu turun, ternyata Khalid bin Walid ini belum lari jauh-jauh amat gitu. Khalid bin Walid melihat celah itu, loh turun nih orang-orang nih,
Ya. Hanya tersisa beberapa orang saja, dari kejauhan dilihat, dipantau itu. Khalid bin Walid ini memang ahli perang, ya. Insting perangnya itu tajam sekali. Maka beliau kumpulkan orang seadanya dengan jumlah yang lumayan banyak, ya, yang bisa direkrut, disergap dari belakang untuk bisa menguasai Jabal Rumat itu. Ya. Sementara sebagian sisa-sisa panah masih ada di atas kan. Ya. Maka begitu Khalid bin Walid sampai di atas, pasukan Abdullah ibnu Jubair yang udah jumlahnya nggak 50 lagi, hanya segelintir saja, mau nggak mau harus mengakui kemenangan atau kemudian dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Ya. Habis semua, Abdullah bin Jubair pun wafat sebagai seorang syahid saat itu bersama beberapa sniper sisa di atas. Akhirnya panggung itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Ya. Maka dari atas bukit Rumat, Jabal Rumat itu, mereka leluasa sekali untuk membalas panahan-panahan yang tadinya dialamatkan untuk mereka, sekarang berbalik. Kaum muslimin lagi pada ngumpulin ghanimah, harta rampasan, mereka hantam sana, hantam sini. Habis dan kocar kacir lah kaum muslimin, apalagi jumlahnya cuma 700, Pak. Ya. Habis sudah. Ya. Nanti gak kurang dari 70 orang wafat sebagai seorang syahid. Ya. Selebihnya udah hilang arah sudah. Ya. Karena mereka mendapatkan serangan gak terduga gitu. Nah, pada saat itulah, ya, kaum muslimin terpojokkan. Ya. Wa akhadzal muslimuna yaktatiluna ala ghairi syi'arin aw hadyin. Ya. Wa auja'al musyrikuna fil muslimina qitalan zari'an hatta khalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farumiya bil hijarah. Ya. Wa syujja fi wajhihi wa ja'ala ad-dam yasilu ala wajhihi. Ya. Di saat kaum musyrikin itu menyerang kaum muslimin, ya, kaum muslimin sudah ala ghairi syi'ar au hadin, udah nggak teratur lagi tuh, kocar kacir, lari sana lari sini, sehingga kaum musyrikin berhasil melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam robek, bocor kepalanya. Ya. Terus kemudian rubaiyatuhu juga rahangnya juga Rasulullah ini terluka. Ya. Sebagian mengatakan dalam riwayat gigi serinya Rasulullah patah. Ada yang mengatakan rubaiyah, rahangnya Rasulullah patah gitu. Ya. Terus kemudian darah pun mengalir dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai wajahat Fatimah radhiyallahu anha tagzilu anhu dam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusap darahnya sama Fatimah radhiyallahu anha itu. Ya. Jadi keadaan berbalik. Ya. Keadaan berbalik. Begitu kemudian keadaan berbalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terluka. Ya. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu cara terakhir. Ya, mereka menjadi perisai-perisai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan anak panah, serangan tombak, serangan pedang juga begitu. Ya. Sehingga serangan ini membuat beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebagai seorang syahid. Ya. Jadi beberapa sahabat Rasulullah wafat sudah, termasuk Hamzah, ya. Hamzah bin Abdul Muttalib, ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena salah satu kisah memilukan itu adalah kisah, ya, seorang Hamzah bin Abdul Muttalib yang tidak dibiarkan mayitnya itu hanya terkena tombak saja, ya, tapi karena kebencian seorang Hindun ini seorang wanita yang ayahnya, ya, wafat, ya, karena andilnya Hamzah itu. Jadi ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Abi Rabi'ah, Walid bin Utbah, itu semua keluarganya Hindun. Ya, semua keluarganya Hindun. Ya. Maka dendamnya udah akut sekali, dendam kesumat itu.
ketika Hindun akhirnya menyewa pembunuh bayaran, ya, dijanjikan kebebasan bagi seorang budak yang memang jago dalam menombak, ya. Maka namanya Wahsy bin Harb. Maka Wahsy bin Harb akhirnya datang ke medan pertempuran, tujuannya bukan ikut perang, satu, tujuannya untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Begitu sudah kena tombak, tersungkurnya Hamzah, disitulah Hindun nanti memotong telinganya Hamzah, ya. Hidungnya pun dipotong. Nggak cukup sampai di situ, ya, yang kita sering dengar kisahnya, Hindun membelah dada Hamzah, jantungnya diambil, mau dimakan itu. Tapi kemudian Hindun nggak kuat, ya, dengan darah yang mengalir itu dimuntahkan oleh Hindun itu. Ya. Jadi dibiarkan mayitnya itu dalam keadaan dada yang menganga itu, dengan jantung yang sudah keluar gitu. Itu yang nanti Rasulullah sedihnya luar biasa, ya. Nah, wa fi nafsil waqt, selain itu juga ada Mus'ab ibnu Umair, ya, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istimewa di hadapan Rasul, awwalu safirin fil Islam, yang menjadi duta pertama dalam Islam. Rasulullah kirimkan ke kota Madinah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, sama wafat pula sebagai seorang syahid, ya. Mus'ab ibnu Umair. Ini yang pernah Al-Fakir sampaikan dan kisahkan juga, ya, beliau berusaha untuk terus memegang panji Rasulullah SAW, sehingga kemudian tangannya kena sabetan pedang, putus tangannya, diambil dengan tangan kirinya pun putus pula dengan pedang musuh itu, sampai beliau minta tolong sama orang lain untuk menaruh, ya, panji Rasulullah itu di antara leher dan pundaknya itu, ya. Akhirnya beliau kena tombak dan wafat pula sebagai seorang syahid gitu. Jadi Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, luar biasa sekali pengorbanan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tolhah, ya, dan 11 orang Ansar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilindungi dalam satu kesempatan itu oleh Tolhah dan 11 orang Ansar, 12 orang. Kata Rasulullah, siapa yang siap maju? Kata Tolhah, saya siap ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti dulu, biarkan yang lain. Akhirnya orang Ansor maju, wafat di tangan musuh. Terus Rasulullah tanya lagi, siapa yang sekarang mau maju ke depan? Kata Tolha, ana ya Rasulullah. Enggak, tahan dulu ya Tolha. Akhirnya orang Ansor yang mengatakan, saya ya Rasulullah. Iya, kamu yang maju. Begitu maju, wafat pula, sampai nggak tersisa kecuali Tolha, ya. Tolha al-Jud, Tolha ibnu Ubaidillah, ya. Maka Tolha nanti tinggal sendiri saja, dia maju ke medan perang itu. Dengan gagahnya dia sabet pedangnya kanan dan kiri. Masya Allah, luar biasa, ya. Akhirnya beberapa musuh terbunuh, dia pecah itu, ya. Dia pecah kayak ada orang lagi ngebuka jalan, ya. Tapi ini dalam peperangan, dan itu adalah Tolha ibnu Ubaidillah, ya. Sampai kemudian nanti beliau tumbang juga, jari jemari beliau putus, dan di badan beliau kurang lebih ada 70 tusukan. Tapi Allah berkehendak Tolha tidak mati pada saat perang Uhud. Beliau tergeletak saja. 70 ada sayatan, ada bekas tikaman, ada anak panah, 70 lah kurang lebih, ya, luka yang dimiliki oleh Tolha saat itu. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, kalau saya diminta suruh cerita tentang Uhud, yang ada di benak saya itu hanya ceritanya Tolha saja, ya. Karena disaksikan juga tuh oleh sahabat-sahabat yang lain. Mereka yang sudah terpojokan melihat Tolha berada di sisi Rasulullah, dipecahnya itu pasukan, dia maju ke depan, dia sabet kanan kiri pedangnya itu, ya. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, yang paling berkesan di otak saya dan di ingatan saya kalau ditanya tentang Uhud adalah sosok Tolha, dan hari Uhud adalah harinya Tolha, gitu, ya. Tolha bin Ubaidillah, ya. Terus kemudian Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, itu semuanya berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nanti Rasulullah terpojokkan lagi, sahabat itu saling berebutan untuk menjadi tamengnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat kemudian memanah dari jauh itu, satu gitu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi ya Sa'ad. Ayo Sa'ad, lanjutkan ya Sa'ad. Ya. Maka saat itu sampai dikasih satu anak panah yang nggak ada runcingnya, ya. Tapi karena jitunya panahannya saat itu masih bisa membunuh beberapa kaum musyrikin itu. Kata Rasulullah, lanjut ya Sa'ad, serang ya Sa'ad, bi abi wa ummi ya Sa'ad. Rasulullah sampai berjanji dengan nama kedua orang tuanya itu. Ya. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya sudah sahabat-sahabat berjatuhan, ya. Sehingga orang-orang mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah wafat saat itu. Itulah yang nanti akhirnya mengakhiri, ya, peperangan, karena pasukan Quraisy menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mati terbunuh. Begitu. Oh, pasukan-pasukan kaum muslimin ngedown hatinya itu. Mereka langsung ngedrop, ya. Mereka langsung kayak kehilangan semangat lagi untuk berperang. Sampai kemudian seolah mereka akhirnya menyerah dengan keadaan. Di saat itulah kaum musyrikin merasa sudah menang, mereka tinggalkan peperangan dengan perasaan bahagia. Kaum musyrikin ini. Ya. Nanti ada juga kisah, ya, semisal yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah ketika baju perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipakai di wajah itu tiba-tiba ada yang menusuk pipi Rasulullah dan tembus, ya. Kemudian ternyata setelah tembus patah, ya. Sehingga menyisakan besi yang tertancap di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Itu nggak bisa diambil sama Abu Bakar, tuh nggak bisa karena terlalu masuk ke dalam. Kulit ini kan kalau kita pegang ya susah juga gitu, ya. Sampai nanti Abu Ubaidah bin Jarrah itu, mohon izin ya Rasulullah, ditariknya itu dengan gigi beliau, ya. Sampai kemudian patah gigi beliau ketika narik besi yang tertancap di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ditarik lagi dengan gigi yang lain, ketarik, tapi konsekuensinya kedua kalinya gigi Abu Ubaidah juga copot gitu, tanggal, ya. Nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Ubaidah, sesungguhnya nggak ada orang yang kehilangan giginya menjadi tampan kecuali dirimu ya Abu Ubaidah, gitu. Ya. Karena giginya itu tanggal demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Masya Allah. Ya. Beberapa sahabat Rasulullah wafat, kaum musyrikin sudah ngerasa dapat angin segar karena bisa mengalahkan dan membalas dendam kekalahan pada saat perang Badar. Ya, mereka meninggalkan area perang itu. Ya, tinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terluka, yang dianggap mati oleh pihak lawan ini akhirnya kembali, ya, kembali ke kota Madinah begitu. Ya. Lantas kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, ya, kalau mereka tahu bahwa aku belum mati, niscaya mereka akan menyerang kembali. Maka kepada kalian, para sahabat-sahabatku yang masih memiliki tenaga, hari ini aku kumpulkan kalian, ayo kita datangi tempat mereka berkumpul. Jadi dalam keadaan belum istirahat, Pak, sebagian sahabat Rasulullah bahkan belum pulang ke rumah. Kata Rasulullah, kita datangi lagi mereka. Maka sahabat-sahabat Rasulullah masih ada yang luka-luka itu, yang masih ada sayatan-sayatan pedang tapi masih mampu berdiri dan masih mampu jalan, itu ikut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke tempat musuh. Bayangkan itu. Nah, ternyata nanti ada orang-orang yang melihat Rasulullah lagi nyamperin orang-orang Quraisy, ya, di tempat mereka berkumpul itu. Terus kemudian mereka lapor sama orang Quraisy, tahu nggak, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menghimpun kekuatan untuk membalas kekalahan mereka, ya. Dan mereka punya kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ternyata omongan orang yang sampai kepada pihak Quraisy ini cukup menggetarkan orang-orang Quraisy. Ya. Allah titipkan rasa takut, akhirnya mereka pun lari. Ya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan yang ketiga secara psikis. Ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasukan-pasukan itu manut sama Rasul, menang. Tapi begitu yang kedua, begitu pasukan meninggalkan apa yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Kalah. Yang ketiga, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta lagi sesuatu kepada para sahabatnya, sahabatnya lantas manut sama Rasulullah, menang lagi. Jadi memang pelajarannya
kita harus mengikuti apa yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan kemenangan itu. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah masih ada beberapa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Bagus sekali hikmah ini untuk bisa kita duplikasi dan kita copy paste dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang. Kita bahas lagi hikmah-hikmah yang ada dalam perang Uhud. Ya, jadi kurang lebih cerita generalnya seperti itu. Nanti kita akan coba ungkap satu demi satu, hikmah demi hikmah yang ada dalam peperangan Uhud. Insya Allah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa menambah maklumat kita dan ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud ini insya Allah. Baik, itu saja. Mohon maaf lahir batin. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Kita sama-sama tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.